maksudnya pandangan seorang wanita, eh, pandangan seorang lelaki terhadap wanita dengan eh, apa ya, rasa menghargainya. Jadi gini, kalau ini gue ya, setahu gue gitu kan, ketika kita mempunyai wanita gitu dan wanita itu tidak menghargai kita, apa yang dulu yang kita lihat dari seorang wanita itu, kebutuhan dia tuh apa, daya tawar kita untuk dia itu apa. Setelah misalkan dia tidak mau ibaratnya menerima kita gitu ya, dia tidak menghargai kita, terus kita lantas buat apa gitu kita menghargai dia. Sedangkan supply and demand yang kita punya itu, kita punya daya tarik itu, kita sediakan untuk dia gitu. Berarti kalau dia nggak hargain kan, misalkan kita lagi ngobrol segala macam, dia ibaratnya main HP sendiri, anteng sendiri, terus buat apa kita menciptakan suasana seperti ini, ngumpul-ngumpul bareng? Kan fungsinya itu kan buat kita tuh berinteraksi. Ya kalau secara langsung ya. Kalau kecuali secara digital gitu, secara digital mau di mana aja nggak masalah. Tapi ini kan kita kan yang secara langsung ya. Ya waktu ya, tenaga ya, materi kan dibuka lagi, apa maksudnya, diciptakan oleh kita. Itu yang bikin kita ibaratnya itu, selagi kita punya cowok ya, selagi kita punya pandangan, kita punya prinsip, ya harus begitu. Tapi memang terkadang kalau perempuan ya, secara definisinya perempuan itu memang kalau awal-awal kita udah ini udah dalam status ya, status hubungan kayak begitu, Pacaran apa rumah tangga apa gimana? status pacaran. Oh ya, oke. Ya memang hampir rata-rata perempuan itu dia itu lebih banyak memiliki pilihan. Artinya pilihan begini, dia itu cenderung melihat seorang cowoknya itu, dia melihat biasanya di dalam pemikiran perempuan, dia kalau menilai seseorang cowoknya itu, dia lihat kemampuan dia bisa menghandle dia itu sampai di mana. Oh iya, betul. Apa yang iya ya, terus dan hampir rata-rata perempuan itu jago manipulatif. Dia oh iya, manipulatif dalam hal, artinya di sisi lain dalam bentuk pikiran dia itu sebenarnya bertabrakan dengan keinginan dia. Artinya begini, dalam pikiran dia selalu berbisik itu, ini laki-laki bisa mampu enggak ketika ada gua nih. ya. Artinya menghandle mungkin dari segala hal ya, karena laki-laki memang sudah dari sananya desain itu harus serba bisa. Ya, oke. Sedangkan perempuan tidak seperti itu. Tuh. Dia tidak seperti itu. Jadi hampir rata-rata perempuan ketika dia menilai udah berjalan hubungannya dan memang cuma di situ aja, lu percaya atau tidak? Huh? Itu perempuan akan mengambil tindakan dengan cara hilang. Oh, Dan dia pintarnya, dia bisa menyembunyikan itu. oh iya, betul. Jadi gini, dari yang tadi ya lo bilang itu kan, memang kan perempuan itu kan pertama itu kan manipulatif ya kan. Yang kedua juga memang perempuan itu kan lain di hati, lain di pikiran. Yang terakhir itu kan ketika perempuan itu dia mempunyai rencana sesuatu itu, mungkin gini, laki-lakinya itu laki-laki seperti apa dulu gitu. Yang dihadapi, yang dipunyai oleh perempuan itu laki-laki seperti apa dulu gitu. Jadi kalau perempuan itu biasanya, setahu gua gitu kan, dia udah mempunyai seseorang itu, ibaratnya itu piaraan buat dia. Dia memegang kendali, memegang ibaratnya kekuasaan atas dasar diri kita. Padahal nggak kayak gitu. Ya. Makanya laki-lakinya seperti apa dulu. Dibilang gini, ada dua tipikal perempuan ketika ibaratnya dia bersama laki-laki. Kalau perempuan itu bersikap seperti ibu, mengayomi dan lain-lain, udah pasti sudah dapat dipastikan bahwa laki-laki itu adalah peliharaan itu perempuan. Peliharaannya. Dan ketika kalau perempuan itu bersama seorang laki-laki tapi perilakunya kayak anak kecil, berarti dia bersama laki-laki yang matang. Dari situ aja kita udah bisa lihat.
Yang kedua, ya yang tadi manipulatif segala macam, yang memang dari sananya itu perempuan itu seperti itu. Kenapa? Buat mencari tiket penjamin hidupnya, hidup dan anak-anaknya. Di situ. Jadi kalau misalkan bicara dengan perempuan seperti apa segala macam, menurut gua semua yang diciptakan di dunia ini itu diciptakan oleh laki-laki. Perusahaan, pekerjaan, gitu, Ya. jalan, semua bangunan. Laki-laki yang menciptakan, walaupun arsitekturnya ada perempuan, tapi 90% itu laki-laki semua. Itu tuh, kalau yang gue bilang seperti itu. Jadi kalau misalkan dulu bilang perempuan manipulatif, ya memang dari sananya. Cuman kita kembali lagi, kita bisa nggak dimanipulatif sama dia? Ketika dia sudah terancam tidak bisa memanipulatif kita, otomatis dia berbalik jadi anak kecil. Ya. Itu Bukan memang jadi seorang ibu. itu memang salah satu karakter ya perempuannya seperti kayak itu. Artinya kenapa dia harus berbalik seperti anak kecil? Artinya begini, seolah-olah dia itu berbalik ke anak kecil, dia itu menutupi sesuatu yang besar dari cowoknya. Artinya dia takut ketahuan. Kenapa? Sifatnya kalau udah kembali seperti anak kecil, itu akan timbul rasa empati, rasa simpati seorang lelaki itu akan besar. Oh iya, betul. Akhirnya karena adanya rasa simpati yang besar, akhirnya laki-laki yang tadi punya fokus pikirannya ke ceweknya, ada hal-hal yang aneh, akhirnya hilang. Ya betul. Karena gini, perbedaan laki-laki selingkuh sama perempuan selingkuh itu jauh perbedaannya. Laki-laki selingkuh itu karena visual. Karena laki-laki itu masuk visual. Makhluk yang orientasinya itu adalah pemandangan. Laki-laki. Kenapa? Makanya laki-laki itu suka motor sport, mobil sport gitu kan, suatu barang yang menurut dia itu menjadi maskulin gitu. Sedangkan perempuan kebalikan. Nah, jadi gini, seorang maskulinitas sama femininitas itu kita bisa pecah gitu. Namanya femininitas itu di dalam maskulinitas, nggak bisa di luar. Nah, kebanyakan zaman sekarang itu yang feminim itu menguasai maskulin. Karena apa? Bodycon nomor satu dari perempuan itu dia udah belajar dari umur belasan tahun. Sedangkan laki-laki sukses itu jarang sekali yang di bawah 30 tahun. Bisa dipahami nih di sini ya. Berarti yang misalnya di bawah 30 tahun itu berarti dia jatuhnya itu ini ya, apa namanya, bukan berarti dia jatuhnya itu mungkin bisa jadi pewaris kali ya. Bukan perintis. Bukan No, perintis, ya. no, nggak ke situ larinya. Jadi ketika ibaratnya seorang, kita bicara dengan pematangan ya. Pematangan itu bukan hanya dari uang, tapi dari pola pikir, dari sikap, dari dia bisa memimpin atau tidak. Kalau materi memang nomor satu ya, nomor satu. Tapi ibaratnya itu bukan nomor satu. Sedangkan kalau misalkan kita ngebawa diri kita sendiri aja belum bisa, gimana mau ngebawa orang lain. Di situ aja. Dan dari pematangan pemikiran. Dan ingat, laki-laki itu menurut gue nih, ini menurut pandangan gue ya, bahasa boleh enggak kan? Jadi gini, ketika sesuatu itu dibayar bodycon dengan nilai atau nominal, ya, itu sama aja nggak ada harganya menurut gue. Kenapa disebut seperti itu? Namanya perempuan, dia itu membawa masa lalunya. Kalau laki-laki kebalik, dia menciptakan masa depan. Masa depan lu yang cerah dan gemilang mau ditukar dengan masa lalu seorang pelacur, kan nggak mungkin. Atau wanita jalanan, kan nggak mungkin. Anak-anak lu gimana nanti? Nah, di situ lu belajar. Jadi kalau ketika ibaratnya kita ngelihat suatu perempuan, itu ngelihat seperti apa dulu, dia punya masa lalu yang seperti apa. Enak-enakan gitu udah sukses segala macam gitu kan, dia membawa masa lalu yang buruk kan, siapa lu kan gitu. Tak dulu kan gitu, gue udah punya segalanya, gue udah punya supply and demand yang lu butuhin, tapi ibaratnya kesucian lu ditukar untuk tiket jaminan hidup lu, sorry, gue bisa beli yang kayak lu berapa ratus biji, kayak gitu aja. Tapi itu memang dasar, karena kemampuan seorang perempuan itu satu-satunya yang bisa dia tukarkan adalah tubuhnya, Oh iya betul, visualnya visualnya. visual kan.
Clear ya? Mau dia kayak gimana pun ya, Oh iya benar. satu-satu barang yang berharga itu ya Iya benar. tubuhnya. Kenapa? Makanya kan perempuan itu diciptakan itu untuk menghias, bukan untuk menjadi supply, menjadi kebutuhan. Enggak. Itu menghias. Supaya apa? Si laki-laki ini terus terpacu, terus fokus untuk mendapatkan masa depan, untuk menyuplai itu si perempuan. Sebenarnya kan gitu ya. Itu maskulinitas. Dan laki-laki, ya, makhluk laki-laki itu makhluk terkutuk sebenarnya. Dari hidup sampai mati itu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Tapi di saat dia berjuang pun memang dia ada dihargai. Maksudnya hasil yang dia dapatkan itu emang akan dihargai oleh si perempuan itu. Gak butuh laki-laki. Setiap ibaratnya malam Natal, terus ibaratnya tahun baru atau misalkan Lebaran gitu. Berapa banyak laki-laki itu yang gak beli baju? Lebih mengutamakan siapa? Pacarnya, istrinya, anaknya. Ya. Cuman apa yang laki-laki minta dari situ? Uang? Enggak. Baju baru? Enggak. Apa? Ya mungkin laki-laki berpikir ya udah, ini yang saya punya saya berikan, itu udah salah satu hal yang paling cukup buat dia. Iya. Itu artinya mungkin salah satu pencapaian kebahagiaan ya. Nah, Mungkin di sisi lain seperti itu kali ya. itu sama aja dibilang juga itu menghargai, berterima kasih. Itu sudah cukup. Tapi kita lihat sisi pandang perempuan. Oke. Dari laki-laki itu, dia selalu membandingkan dengan pacarnya, dengan tetangganya, dengan apa yang dia punya. Selalu membandingkan. Gak ada kembaliannya lagi. Dan itu memang sikap alami perempuan seperti itu. Tinggal kita mengambil gimana nih menghikmahnya gitu kan. Menikmati dengan sikap dia seperti ini tuh harus kayak gimana. Nah itulah perbedaan laki-laki matang sama laki-laki yang belum matang atau belum dewasa. Perempuan dewasa makanya dibawa dengan umur belasan tahun aja dia udah dewasa. Laki-laki nunggu umur di atas 20 ke atas itu dia baru dewasa. Kenapa seperti itu? Nah, jawabannya adalah satu. Namanya perempuan itu mencari uang ke laki-laki otomatis yang memberikan supply dengan cara apa paling gampang? Body count. Selesai masalah. Lu cakep, lu segala macam. Cuman inget ya, perempuan ini masa kejayaannya itu umur belasan sampai 30 tahun. Di atas 30 tahun itu udah lewat. Udah Gue ya. Artinya berarti secara tidak langsung di mana usia yang memang yang udah terlampau lewat dari 30 ya. Ya. Itu kayak dilihat itu kayak ibaratnya dia udah apa ya, mau dibilang kayak pasrah begitu. Ya udahlah, ada laki-laki mana yang mau suka, ya udah alhamdulillah. Iya. Ya udah gue ya pura-pura berkarir Iya. padahal mungkin dia menutupi hal itu kan. Iya, dia mencari tiket kebahagiaan, bukan mencari validasi lagi. Dan di situ perbedaannya ya. Kalau perempuan ibaratnya buah, dia makin lama makin busuk. Dari menghal, ranum sampai busuk itu perempuan. Kalau laki-laki kayak ibaratnya wine. Ya. Dari air biasa, dari jus biasa, makin lama karena keadaan dia terkikis terus semakin lama semakin mahal, Semakin jadi ya. semakin jadi. Itu laki-laki bedanya. Makanya nggak heran kalau misalkan ada laki-laki umur 30-an nikahnya sampai umur belasan. Itu udah nggak heran. Sampai bisa umur 40-50 ya bisa Oh nikah iya. dengan 20-an. Emang apa yang dilihat? Dari body. Perempuan itu nggak ngelihat body loh. Perempuan itu jauh dari kata visual. Kenapa? Karena perempuan itu perasa, bukan pakai logika. Kalau kita pakai logika itu mengandalkan visual. Perasa nomor sekian. Berarti visualnya dulu nih, turun baru ke hati. Kalau perempuan enggak. Perempuan visualnya nomor berapa? Tapi yang dimau adalah hatinya dulu. Ya itu perbedaan. John, Bisa sorry ya, begitu. ini gue mau nanya nih. Lu kan udah pernah ngelewatin yang dimana tahap udah berumah tangga. Ya. Hal yang paling sulit ya, artinya ini kan sudah dua kepala dalam satu atap, ini kan artinya
memang benar-benar harus uh, ada komunikasi yang intens, yang baik dan benar biar searah ya. Nah, ini yang saya mau tanyakan, hal yang paling sulit bisa membuat istri kita itu bisa nurut, ngikut apa mau kita. Karena memang dilihat-lihat ya sekarang, cuma sekedar kita ijab kabul, itu belum tentu seorang wanita itu dia bisa nurut sama kita. Artinya mungkin lebih ke bahasanya mungkin menghargai lah Ya, apa yang kita bicarakan, mungkin dia nunduklah sama kita. Yang paling sulitnya itu apa? paling sulit ketika memulai perjalanan itu menemukan seorang wanitanya di mana. Hmm. Yang paling sulit di situ. Selanjutnya adalah kita menjalaninya. Hmm. Ibaratnya gini, lu pilih kapalnya dulu nih sebelum lu belajar. Kalau ngelihat ombak yang deras, lu pakai kapal apa? Kayu diterpa sama ombak yang besar, pecah tuh kapal. Kalau lu pakai kapal besi, ya, yang terlalu berat, ya kapal atau kapalnya bolong, gitu, lu udah berjalan tapi nggak nyampe di tujuan, nggak ada capek di tengah jalan. Berarti ini Gitu loh. konsepnya pikiran seorang perempuan nih. Apa bukan? Seorang laki-laki dulu. Oh gitu. Karena salah benarnya seseorang ini berumah tangga itu diawali oleh laki-lakinya dulu. Kenapa? Karena dia yang penentu, dia yang mengijabkan, dia yang mengkabulkan. Kalau misalkan ibaratnya nanti ke depan, oh lu kayak gini segala macam, ya lu nikah sama siapa dulu gitu, ya kan? Nikahnya sama siapa dulu? Kalau lu nikah sama ibaratnya yang orang di jalan, dia ibaratnya ya dia pantasnya kembali lagi ke jalan gitu. Kalau misalkan lu nikahnya, kayak kita misalkan ketemu sama perempuan nih, tempatnya di mana ketemu? Di diskotika, di ibaratnya di masjid kah? Nah, itu akan membawa, walaupun tidak semuanya seperti itu ya, itu akan membawa. Dan kita lihat dulu di rumah, di keluarganya dia, bapaknya dia itu diperlakukan seperti apa oleh ibunya. Nah, itu adalah cerminan nanti ketika kita itu udah menikah sama dia. Berarti di sisi lain mungkin kita lihat dari sisi apa ya, apa namanya, bebet bobotnya gitu ya. Ya bisa dibilang seperti itu, dan itu penting. Walaupun memang ada beberapa itu karena tidak sempurna kan, pasti bibit-bibit bobot itu nggak ada yang sempurna. Tapi seenggaknya mendekati 80% ya lu keep, lu ambil. Kecuali memang jauh gitu kan. Misalkan jauh gimana, bebetnya udah oke, tapi bobotnya kurang. Misalkan 50%, ya lu jangan lu ambil, ngapain gitu. Jadi ibaratnya gini, ketika lu, jadi gini, persepsinya lu tuh mau perempuan yang seperti apa dulu. Ya. Semua perempuan itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Lu mencari seorang ibu, ya lu berarti visual lu itu nomor kedua. Ya. Sisanya sikap. Nomor satunya sikap. Nah kembali, kalau lu banyak duit, lu mau nyari yang kedua, yang ketiga, bolehlah visual nomor satu. Karena lu udah nggak butuh dia mau segala macam, ibaratnya lu udah punya supply, lu tinggal cari lagi, lu bayar lagi yang baru, selesai. Tapi kalau lu kurang dari sini, lu mau menata hidup lu jauh lebih aman, jauh lebih bagus segala macam, lu lihat dulu sikapnya, lu lihat dulu perilakunya. Ya. Iya, masalah ibaratnya dia kekurangan segala macam itu tanggung jawab kita setelah ijab kabul. Kita harus memenuhi. Tapi sebelum kita ijab kabul, fair nggak? Dia 25 tahun dibiayain segala macam, ikut kita jadi nggak bahagia, itu fair nggak? Nggak fair dong. Enggak sih. Itu namanya kriminal, ya kan? Menyengsarakan anak orang. Sedangkan 25 tahun di belakang itu dia itu hidup bahagia sama orang tuanya. Nah kalau lu belum bisa menyuplai itu, ya lu jangan harap berlanjut berlayar gitu. Lu kapalnya aja belum punya. Lu mau berenang, kan nggak mungkin ngajak istri dulu berenang-renang gitu, ntar makan hiu gimana, kan gitu. Nah begitu pula kita udah punya kapalnya, kita berumah tangga, goyang kan tuh, kena ombak, kena apa kan, yang penting lu bertahan dulu. Kalau misalkan salah satu dari kita nyemplung, ya udah kelar. Lompat dari bahtera itu ya udah kelar. Mau sebesar apapun, ya udah menikah nih, misalkan udah menikah nih, mau sebesar apapun ombaknya, lu jangan sampai lompat dari bahtera lu, dari kapal lu. Dari kapal ya. Udah selesai. Namanya ombak itu, namanya ibarat cuaca itu, pasti ada baik ada buruknya. Ya. Ketika cuaca buruk, kena terpaan, lu kuat. Nah ketika ibaratnya lu lagi cuaca santai, laut tenang segala macam, lu bisa nggak ngambil berkahnya, ambil ibaratnya syukurnya dari situ. Nah itu pelajaran hidup.
Nah ini kan maksudnya terkadang biasanya biasanya perempuan ya dilihat dilihat itu kadang perempuan yang memang kurang kurang apa ya namanya, kurang bersabar lah. Artinya ketika memang laki-laki lagi berpikir keras, lagi berjuang untuk ibaratnya untuk membahagiakan dia juga, mungkin anak-anaknya. Tapi kadang kan namanya perempuan, dia itu kalau udah eh, kalau udah lingkungannya yang udah mempengaruhi dia, itu memang dia Berubah. cepat berubah pikirannya, cepat apa namanya itu. Ya. Jadi kalau soal ini gue fair, gue nggak menyalahkan perempuan. Kenapa? Laki-laki pun punya batasan kesabaran, Hmm, apalagi perempuan. hmm, Ya. Tinggal kita lihat aja kesabaran dia tuh sejauh apa. Ketika ada masalah, ketika lingkungannya menghakimin dan lain-lain, lihat batas kesabarannya seperti apa dulu. hmm. Nah, ketika ibaratnya lu udah melakukan hal yang terbaik, tapi perempuan itu malah kabur, malah ibaratnya tidak bersabar segala macem, simpelnya itu bukan jodoh lu. Simpelnya gitu, lu cari lagi yang lain. Perempuan banyak kok. Berarti jodoh yang tertukar ya. Apa? Jodoh nggak tertukar sebenarnya, tapi memang jodohnya sampai situ. Oke, 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 oke. Karena begini, ketika nanti kita udah tua, kita punya anak, ingat, yang nemanin kita itu nanti pasangan kita, bukan anak kita. Karena anak kita itu punya jalan hidupnya masing-masing nanti ke depannya. Setelah itu mereka itu punya jalan hidupnya masing-masing, kita sama siapa? Nah, disitulah. Jadi kalau misalkan kita udah melihat seorang perempuan, oh begini segala macam gitu. Kalau misalkan dia panjang sama lu dan lu melakukan hal yang terbaik ya, bukan hal konyol ya, hal terbaik gitu, lu berusaha mati-matian dan lain-lain, tapi perempuan itu masih kabur dari lu, itu berarti bukan jodoh. Sesimpel itu. Berarti satu hal yang memang itu yang memang salah satu apa ya, bentuk bentuk apa pembelajaran ya. Ya. Kalau memang ya terjadi di dalam kehidupan kita ya memang karena prinsipnya ya hidup ini juga sebagian dari pilihan kan. Ya, Kalau betul. memang dia datang untuk pergi ya udah dia pergi gitu. Iya. Dan dasarnya kita sebagai laki-laki ya kok perempuan juga nggak habis dimakan babi. Iya, Itu betul. kan itu kan prinsipnya. Iya. Jadi gini, kadang kita untuk mengerai suatu kebahagiaan itu kadang kita dihancur sehancur-hancurnya dulu. Dihancur sehancur-hancurnya dulu, udah remuk, udah tidak berbentuk, nah baru nanti itu terbuat lagi gitu, tertata lagi. Nah itu nanti akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Bukan ada kebentuk ya pondasinya. Fondasinya iya. Mulai dari Lu kayak gini nih, ya kan? Lu ngeyel nih, lu jelek, lu dihancurin sehancur-hancur. Supaya apa, dari situ lu ambil hikmahnya untuk belajar. Ambil pengalaman. Setelah lu hancur, lu kan kebentuk lagi tuh, ya kan? Membuat lagi pondasi dan lain-lain segala macam ya. Nah, di depan itu udah ada yang nunggu. Kebahagiaan lu nih yang seharusnya lu tadinya ke situ. Ya, memang konsep alam seperti itu, dari hancur jadi terjadi. Konsep alam itu. Kayak bumi yang kita tinggalin sekarang emang tadinya gimana? Berbentuk apa? Bintang kan? Ada Big Bang baru terbentuklah bumi. Nah, kayak gitu. Jadi jangan takut, ibaratnya maut ya, jodoh, rezeki ini nggak bakalan ketukar. Kalau misalkan udah nikah, tapi saya udah nikah nih, saya udah punya anak, tapi saya tetap cerai, ya itu bukan jodoh lu. walaupun udah pernah menikah juga. Iya, itu jodoh lu, bukan jodoh lu. Bukan jodoh berarti. Bukan. Kalau jodoh itu ketika lu dipisahkannya bukan karena masing-masing memilih jalan yang berbeda, tapi masing-masing itu udah habis ibaratnya kontraknya di dunia. Oh gitu. Nah, iya, itu makanya jodoh hidup mati, itu jodoh namanya. Oke. Kalau yang berpisah karena prinsip, karena kebutuhan, karena yang lain-lain gitu, itu namanya bukan jodoh. Kalau udah punya anak gimana? Ya itu anaknya tetap anak biologis tetap. Tapi kalau jodoh yang nemenin lu sampai ibaratnya terpisah antara maut gitu kan, nah itu baru disebut jodoh. Kalau bagi gue seperti itu ya. Makanya konsep di Kristen itu kan
menikah itu cuma satu kali, Guys. ya kan? Tapi di Islam kenapa seperti itu ya? Karena itu mungkin berbeda jalan kemauan, ya Mungkin- prinsipnya dan lain-lain. Gitu. Mungkin dari segi pandangan agama mungkin berbeda kali ya. Tapi memang tujuannya sama. Tujuan sama, untuk mencari apa? Teman hidup kok disebutnya. Kalau di Islam pasangan hidup kok, ya kan? Disebutin nggak anak-anak? Enggak kan? Tapi pasangan yang disebutin, nah itu teman yang disebutin, nah itu. Karena apa? Nanti ketika udah besar, anak-anak itu punya jalannya masing-masing. Ya tinggal nanti berdua lagi nih. Nah, disitulah ibaratnya, bener-bener ibarat cinta itu seperti apa? Karena apa? Kita udah nggak ngeliat cinta lagi. Itu kalau udah tua. John, ini gue mau nanya lagi nih John. Ini terkait dengan misalnya kita PDKT ya. Bukan misalnya sih, ini kita PDKT nih sama seorang perempuan. Arun. Terus kita masih PDKT, jadian, status pacaran, terus kita kadang-kadang atau sering gitu kita transferin duit ke dia. Itu sifatnya keharusan apa manipulatif? Sebenarnya bukan keharusan, bukan manipulatif, tapi kuantitatif. Artinya diukur dari segi apa? Sebenarnya kalau diukur dari segi apa, keharusan atau misalkan manipulatif, itu kuantitatif menurut gua. Kenapa? Karena ketika lu punya supply and demand, lu ngeluarin sedikit aja, ibaratnya itu nggak jadi masalah. Yang penting apa? Terkoneksi dan komunikasi, satu frekuensi dulu. Nanti kalau udah satu frekuensi, sudah terkoneksi sama dia, lu ada nggak ada juga dia tetap sama lu. Beda halnya ibaratnya, lu tuh sengaja dapetin dia, lu empanin dulu gitu. Tapi kan di sini kita bahas kan bukan itu ya. Jadi ibaratnya ini manipulatif atau apa sih namanya tadi yang lu bilang, kewajiban, keharusan. Manipulatif iya menurut gua. Saat lu posisinya belum ijab kabul, itu manipulatif di mana-mana. Masing-masing dari individual ini yang memberikan atau menerima itu ada tujuan khusus. Nah, paham ya? Nah, kalau misalkan udah ijab kabul, itu adalah kewajiban. Kewajiban. Karena lu itu istri lu kan gitu. Lu wajib ngasih dia makan. Tapi kalau lu tanya seperti itu kuantitatif menurut gua. Tapi kalau misalnya kita dalam keadaan masih menjalani status hubungan pacaran gitu, tapi kita sering nih memberikan dia uang, itu kira-kira ke bawah-bawah nggak Apanya? perempuan sampai artinya di setelah menikah juga dia masih artinya memang walaupun kita memberikan uang ke perempuan itu wajib ya kalau udah menikah. Ya. Tapi karena kita udah terbiasakan dia dengan uang, Ya. sampai ke dalam rumah tangga juga, kalau dia nggak megang uang itu kayak rasa sesuatu yang kurang. Ya. Ya. Tuh. Terus Akhirnya mungkin ada tekanan dari dalam ada menimbulkan masalah lah. masalah. Ya. Oh ini Tuh. jatah saya mana ini? Ya. Kenapa Terus begini? Ah. Akhirnya kadang-kadang juga jadi serba salah juga karena udah dari awal udah dimanjainnya seperti kayak gitu. Kalau untuk saya ya, untuk menilainya seperti kayak gitu. Kalau kitanya memberikan dia uang pada saat kita pacaran, sering-sering kita transferin, jadi secara tidak langsung itu mindset perempuan, oh ini cowok ada uangnya, iya kan? Dan itu pun kalau bisa kita masih dalam proses pacaran, dan terus ketika di mana kita lagi nggak ada uang dan terus dia minta ke kita dan kita nggak ngasih, nah itu pasti ada salah satu hal yang memang membuat dia itu akan memiliki pilihan. Ya betul. Salah di mana? Itu kan pasti kan? Salah ya. Ya, salah di mana? Ya. Jadi gini, kalau misalkan lu ngomong kayak gitu, perempuan ada salahnya di mana menurut lu? Perempuan nih, dari sisi perempuan salahnya di mana? Menurut lu? Salah kalau menurut gua nggak adilnya ya? Di mana? Salahnya di pola pikirnya. Pola pikirnya. Ya. Untuk laki-laki salahnya di mana?
mungkin laki-laki ya salahnya mungkin di pilihan atau tindakannya. Nah, jadi kan intinya ketika lu mau ibaratnya memberikan sesuatu atau segala macam kan, untuk awalnya, lu pasti kan ada sesuatu yang diharapkan, Ya. ya kan, otomatis. Tapi ingat, namanya laki-laki itu menciptakan pola seperti itu. Coba polanya lu rubah, hasilnya nggak kayak gitu. Lu geser aja sedikit nggak seperti itu, hasilnya nggak akan ke situ. Karena apa? Kebiasaan yang membuat itu semua. Perempuan nggak salah, kenapa? Karena terbiasa seperti itu dia makanya menuntut. Nah yang salah siapa? Laki-lakinya. Kenapa membiasakan polanya seperti itu? Fair ya. Jadi nggak, perempuan itu bukannya matre. Tapi ketika kita datang kemarin yang 25 tahun dia bahagia kok sama kita, kok jadi gembel kan gitu, itu salahnya seperti itu. Itu nggak fair menurut gua. Kenapa? Karena lu buat ngerokok makan aja lu masih mikir, bisa nggak sekarang gua ngerokok sama makan, buat bensin ada nggak kan gitu. Tapi lu dengan arogannya lu mau nikahin perempuannya, mati lah lu di situ, selesai sudah. Fair ya. Nah kecuali gini, lu ibaratnya lu bebas, lu mau ngelakuin apa, lu jalan-jalan segala macam, nggak mikirin bensin, nggak apa, ya kan, lu punya penghasilan tetap, penghasilan cukup gitu kan, lu bisa ngebagi dengan satu orang lagi, lu mikir bisa nggak? Berarti kalau misalkan gua cuma gaji 1 juta, bisa nggak? Bisa, asal lu bisa ngaturnya. Carilah perempuan yang bisa ngaturnya. Tapi kalau misalkan lu memaksakan perempuan dengan high class, ibaratnya dari visual kita, wah seperti ini, yang banyak bodyconnya udah tersebar, lu mau ngarepin apa? Dengan 1 juta itu ya? Dengan 1 juta itu, contoh. Apalagi lu punya anak, malu nggak nih anak lu nih ngeliat TikTok, kan anak lu udah gede nih, terus cari-cari ibunya dulu kayak gimana, buka-bukaan segala macam di TikTok, malu nggak anak lu? Bertanya sama lu. Ntar diikutin tuh sikapnya, karena buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, ya kan? Nanti diikutin sama anaknya, jadilah masalah baru. Yang pusing siapa? Bapaknya. Kalau anaknya perempuan. Kalau anaknya laki-laki, yang pusing siapa? Ibunya. Disitulah makanya kalau anak laki-laki itu dekatnya ke anak perempuan. Ya. Kalau ibu laki-laki, anak laki-laki dekatnya ke ibunya. Kalau anak perempuan dekatnya ke bapaknya. Itulah di situ. Nanti yang pusing akan menimbulkan masalah baru seperti itu. Jadi kalau lu bilang ini segala macam, menurut gue sih fair. Kenapa? Karena perempuan, namanya kita hidup pun, lu mau nggak disusahin sama tuh orang? Setiap hari mau nggak lu dibikin masalah sama tuh orang? Enggak kan? Namanya menikah itu untuk mencapai sesuatu yang bahagia, bukan mencapai suatu kesulitan. Itu salah pola pikir. Kenapa? Karena laki-laki menciptakan kebahagiaan itu, bukan perempuan. Perempuan hanya mengisi di situ. Berarti kalau memang misalnya kita ketemu sama perempuan yang memang 25 tahun sebelumnya dia bahagia dan terus ketemu sama kita yang jadi belangsak, masih ini ya, ibaratnya belangsak udah aku sama si itu belangsak tapi masih berjuang lah, ya proses belangsak, proses. Nah, kalau memang perempuan itu dia berpikir, atau mungkin laki-laki juga berpikir, pasti kan laki-laki bisa komunikasi sama perempuan. Ya. Saya begini. Itu kalau laki-laki yang mungkin berpikirnya masa depan ya. Artinya masa depannya, artinya mungkin dia bisa mengajak, mungkin dari awal kita merintis dulu nih. Ya. Artinya begitu kan. Ya mungkin dalam 1 bulan lo belum bisa pakai bedak lah, ibaratnya kayak gitu. Mungkin nanti bulan berikutnya bisa lalu pakai bedak dan lain-lain sebagainya. Ya kan? Ya kalau menurut saya untuk mau sampai masuk ke tahap rumah tangga itu memang harus ada obrolan yang benar-benar intens, ya memang harus ada kesepakatan dari antara dua orang. Komitmennya. Nah kalau memang satunya mikir, saya 25 tahun hidup enak kok sama dia begini, ya berarti kalau dia ngambil keputusan, bang kayaknya kita udahan aja, berarti prinsipnya laki-laki di situ harus rela. Terus lu mau nahan? Terus mau nahan, gue tanya. Tapi cuma dasarnya laki-laki kalau udah benar-benar jatuh cinta, ya mungkin di sisi lain mungkin dia akan berusaha ya, dia akan berusaha.
mungkin bukan waktu itu langsung jadi dia jadi orang hebat, enggak. Nah tapi cuma kembali lagi kan, masa prinsip lagi, oh gue pasti bisa, walaupun dia 25 tahun hidup bahagia sama gue, ya, ya mungkin kelonggaran 1 tahun lah. Apa nih kelonggarannya? Enggak, maksudnya kelonggaran 1 tahunnya mungkin ya Emang nyicil? hidupnya jalan hidupnya mungkin masih inilah, Masih di bawah itu masih gitu. di bawah lah. Oke. Mungkin Terus? tahun berikutnya mungkin masih bisa ada tahapan lah sih. Ya kita beradaptasi lah itunya gitu kan. Tapi memang pada dasarnya kalau udah mau nyampe ke situ hampir rata-rata sih ada komunikasi yang memang intens, terus komitmen yang memang benar-benar harus 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 dipegang erat-erat ya. Tapi cuma untuk saat-saat ini ya, kalau dilihat-lihat kayak komunikasi dan komitmen itu tidak berlaku ketika yang memang tidak mencapai tujuan itu. Sebenarnya ya, kalau dilihat-lihat ya untuk sekarang ya, maksudnya untuk perempuan ya, kalau nggak nyampe di satu tujuan itu ya udah, gue bisa memilih yang lain. Iya kan. Ya jadi yang ditanyakan apa nih sebenarnya dari kalau yang tadi gua lihat kan gitu ya. Lo cerita seperti itu menurut gua sih gini. Sebenarnya laki-laki itu untuk bisa menghidupi atau menikahi perempuan itu kita lihat dari apa dulu, dari kemampuannya kah yang disebut tadi gua kedewasaan, dia udah dewasa gitu, dia udah bijak, apa dari visual dan nafsu. Itu aja kita lihat tuh. Kalau misalkan lu pengen sama dia tapi cuman lihat modal kecantikannya aja selesai, kenapa? Buat diri lu aja lu masih belum bisa, berarti lu masuknya arogan. Itu salah cowok. Ya. Salah ceweknya, kenapa mau? Simple kan? Kenapa mau itu cewek? Padahal lu sendiri aja masih susah, ya kan? Dia mau nemen prinsip, hello, itu hanya di pikiran kita doang. Yang seperti itu, realitanya di dunia ini nggak ada yang kayak gitu. Mau itu anak ustadz kek, mau itu anak siapa kek, whatever, nggak ada yang kayak gitu. Lu pikir pakai logika gini, kita kan logika ya, bukan pakai hati ya. Pakai logika gini, gue nikah nih sama dia nih, cepret gitu kan, nikah jalan. Sedangkan lu aja buat makan aja susah. Buat makan aja susah. Apalagi lu nikahin orang, bertanggung jawab sama orang. Secara umur kita nggak bisa ngeliat umur, tapi kalau secara ibaratnya mampu atau enggak ya lu belum mampu gitu. Lu arogan banget gitu kan untuk menikahi, lu berani-beraninya nikahin orang tapi lu tuh nggak belum bisa nikahin gitu. Perempuannya juga bego, kenapa mau? Kenapa mau? Ya mungkin karena insiden dan lain-lain. Nah itu namanya perempuan jalanan yang gue bilang. Hidup sama lu aja itu nyari tiket keberuntungan. Perempuan itu ninggalin lu itu cuma ada dua. Bertaruh dengan masa depannya. Kedua bertaruh dengan egonya. Udah, selesai. Perempuan ninggalin lu cuma dua itu. Masa depan atau egonya. Udah. Dia itu lagi ngambil tiket rotre. Kalau misalkan lu jauh ditinggalin dia, jauh lebih sukses. Jangan kan dia, banyak perempuan-perempuan yang belum nikah aja lu mau sama lu kan gitu. Jangan kan dia nih. Tapi dengan egonya dia ninggalin lu, kalau lu makin terpuruk, wah dia merasa menang. Tuh, gue bilang dari dulu nggak sama dia. Tapi kalau misalkan kembali, ya kan, masa depan lu jauh, misalkan dia tinggalin lu, masa depan lu jauh lebih lah. Nyesel nggak perempuan? Nyesel. Perempuan ninggalin cuma dua itu. Makanya kita selagi laki-laki punya manpower, punya supply and demand, overhead yang besar, mau kayak gimana juga tinggal gitu doang. Lu susah nyari segala macam, deket segala macam, gampang. Lu butuh apa? Visual, ini cepet. Bayar. Kenapa? Karena kecantikan itu semuanya itu adalah tentang bill. Gimana lu caranya nyeplit? Udah selesai. Itu yang terjadi di dunia. John, ini ada satu hal yang gue mau nanya nih. Kalau ketika perempuan
berprinsipnya seperti kayak begitu, Hmm? artinya dia melihat bahwa laki-laki yang sama dia ini belum mapan, dan terus laki-laki itu posisinya lamar dia dan dia menolak seorang laki-laki karena dia belum mapan. Apakah dia percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan rezeki kepada laki-laki? Gini, kalau misalkan kita bawa itu kan berbeda bahasanya. Kalau misalkan melamar menerima atau enggak itu urusan sama laki-laki. Oke. Tapi kalau misalkan urusan kita sama Tuhan, itu rezeki itu nggak ada yang tukar. Gitu ya. Itu dipisah dulu. Jadi kalau misalkan lu ibaratnya melamar perempuan terus perempuan itu menolak, itu hak dia. Oke. Hak dia loh. Dia mau menerima lo atau enggak. Tapi ini prinsip dalam kepalanya, gua sama dia hidup kayaknya susah nih. Maksudnya prinsip di dalam kepalanya. Hidup itu nggak ada yang susah sebenarnya. Hmm. Yang bikin masalah itu kita cara menanganinya seperti apa. Hmm. Hidup itu nggak ada yang susah. Semua dari dulu sampai sekarang itu hidup tuh gratis. Kenapa? Kalau lu berbayar, lu ngisep udara nih berapa ratus juta meter kubik nih yang lu isep dari umur lu baru lahir sampai sekarang. Kalau itu berbayar, kan enggak. Walaupun seorang kaya, seorang miskin segala macam gitu ya, yang berbeda-beda kan, tetap dia ngirup udara kan, nggak mungkin dia ngirup air gitu kan. Udah simpel itu. Tapi kalau misalkan lu bahas hak-hak antara manusia, misalkan lu ngelamar terus lu ditolak, itu hak dia. Kalau lu misalkan oh kita berprinsip segala macam gini, lu jangan ngambil ibaratnya resiko tuh yang akan kedepannya itu sangat berbahaya buat lu. Lu sakit nggak ketika ibaratnya kebahagiaan lu tuh direbut sama orang lain yang jauh lebih mapan, jauh lebih berduit dari lu? Sakit ya? Sakit kan? Makanya sebelum lu menciptakan suatu kebahagiaan, ya seenggaknya lu tuh harus memperkaya dulu diri lu. Ya itu sih salah satu pegangan hidup seorang lelaki itu ya memang harus memperkaya dulu emang ya. dikutuk laki-laki itu dikutuk jadi laki-laki. Dia terus mencuplai, menghargai terus segala macem sampai dia meninggal baru dihargai. Belum tentu juga dihargai ntar kalau udah pas meninggal. Itu laki-laki. Harus memperkaya diri dulu ya. Oh, iya. Memang gini, apa yang dibanggakan oleh laki-laki kalau dia itu tidak membuat menciptakan sesuatu? Apa yang dibanggakan? Zaman dulu laki-laki dibanggakan karena dia bisa berburu, dia bisa ngasih makan. Perempuan gak bakalan bisa. Zaman dulu berperangnya melawan hewan buas, mencari makan, memburu, mendapatkan makanan daging dan lainnya. Zaman sekarang apa? Caranya mah tetap cuman berubah polanya. Sesimpel itu hidup itu. Bedanya zaman dulu, lu tuh udah mendapat daging buruan. Nah sekarang lu mendapatkan duit, udah bedanya itu doang. Gak ada yang berubah. Cara berburunya juga berubah gitu kan. Tapi konsepnya tetap sama, polanya tetap sama. Ketika ibaratnya ada jauh yang lebih superior, like the man gitu kan, laki-laki bener-bener laki-laki, perempuan mana yang nggak mau nolak dia? Walaupun posisinya dari visual dari kita ya, orangnya posisinya jelek, hitam, pendek lah, gendut ya, sorry ya, bukan gua ngata-ngatain ya, yang nggak ada ibaratnya good looking acan gitu. Tapi dia bisa menciptakan sesuatu, perusahaannya banyak, duitnya bertebaran, dia bisa menjaminkan kebahagiaan dengan itu. Kenapa? Kalau zaman sekarang itu bukannya barter. Gue punya daging nih, gue berburu, terus barter pakai ini dong, enggak. Karena itu semuanya itu pakai duit. Kalau misalkan lihat perempuan itu matre, itu nggak fair menurut gue zaman sekarang. Kenapa? Karena manpower itu diukurnya pakai nominal zaman sekarang. Lu mau cari ke belahan dunia mana, tetap yang dilihat apa? Duit. Udah intinya. Materinya ya. Materi. Itu bedanya. Jadi jangan salah kaprahin. Oh perempuan A, perempuan B. Oh yang ini matre, ini enggak tergantung menurut gua. Nggak ada yang matre ketika lu tuh masih bisa mencukupi, itu nggak ada yang matre. Yang disebut matre apa?
si cowoknya nggak mampu, udah intinya itu. Oh hanya cewek ini matre, padahal bukan ceweknya matre, lu nya nggak mampu gitu. Tapi kalau ketika Simple. tapi kalau ketika misalnya masih statusnya pacaran, Nah, terus ada hal seperti kayak begitu itu, maksudnya wajib nggak harus memang kita benar-benar iniin seorang cewek, maksudnya kayak supaya dia berupa mungkin peralatan Oh. kecantikannya segala macamnya. ya. Itu menurut gue itu kuantitatif ya. Jadi tergantung dari kekuatan lu kalau itu. Lu mau cewek yang cakep ya otomatis lu harus bisa nyuplai. Kecantikan itu pakai duit. Ya kan? Dia pedicure, skincare, Ya. eyelash, dan lain itu pakai duit kan? Ya. Kegratisan kan? Cewek jelek kalau dirawat dengan di tangan yang tepat, cewek jelek nih di tangan yang tepat dia jadi cantik. Ya, Kebalik, cewek cakep di tangan yang gak tepat dia jadi ya itulah. begitu. Dia jadi begitu. Begitu juga. Dan sebaliknya nih, kalau misalnya cowoknya kurang memberikan supply kan, Ah, dan terus ceweknya misalnya matre, ya kan, maksudnya wajar nggak kalau misalnya cewek bilang cowoknya nggak mampu lo gini-gini lo buat iniin gua gitu, artinya memberikan supply ke gua berupa make up, itu maksudnya bahasa seperti kayak begitu, kira-kira itu maksudnya pantas nggak gitu? jadi gini, Ini statusnya masih pacaran. ya masih pacaran ya statusnya. Jadi gini, pantas nggak pantas itu tergantung dari kesepakatan. Dari kesepakatan ya. Cewek yang baik itu ngebuat cowok yang gembel itu jadi seorang raja. Cewek yang buruk dari seorang raja itu akan jadi seorang gembel gitu. Dia akan berubah jadi orang gembel. Tuh, cewek yang baik sama cewek yang buruk itu tergantung kesepakatan. Mau apapun itu, tergantung lagi kepada laki-lakinya. Kalau misalkan ibaratnya laki-laki dalam hal itu tanda kutip ini masih pacaran, memang ada kewajiban di situ kita harus memenuhi. Kagak. Ya enggak, udah selesai. Jadi lu segala macam, kecuali gini, lu punya supply and demand yang gede, yang gue bilang, ya kan? Punya ibaratnya manpower yang besar, overhead yang gede. Gue tanya, siapa cewek yang nggak mau dinafkahin di dunia ini? Gue tanya, ada nggak yang nggak mau dinafkahin? Sesimpel itu. Karena apa? Sejatinya perempuan itu ngelihat masa depan. Gue hidup sama dia gimana? Gue nanti punya anak-anak kayak gimana ke depannya? Itu yang cewek lihat. Ketika lu tidak bisa menjaminkan itu, masa depan lu kayak gimana, sudah selesai. Makanya cowok juga kebalik juga. Kalau misalkan ketemu cewek yang kurang baik, dia lihat masa lalu dia gimana. Kalau masa lalu lu ibaratnya buruk, kedepannya akan terus seperti itu. Karena cewek itu akan membawa masa lalunya. Oke. Tapi memang hampir rata-rata cewek seperti itu atau sebagian lah. Oh enggak, menurut gua adalah di mana rata-rata cewek itu menurut gua adalah standar sekarang ya. Itu adalah cowok yang tidak mampu melihatnya seperti itu. Kalau yang cowok mampu dia tidak akan melihat ke situ. Kenapa? Karena gampang cewek itu gampang. Lu udah tahu clue-nya, udah tahu kuncinya, gampang. Gimana cara koneksinya, gimana cara ngambil jalannya itu gampang. Contohnya kayak uang aja, uang itu tidak ibaratnya jahat segala macam itu enggak, uang itu hanya menentukan dia itu siapa gitu. Nah itu simpel, bukan uang yang salah, tapi uang yang menentukan. Uang itu nggak jahat, tapi dengan uang itu kita bisa tahu orang itu seperti apa. Uang itu juga nggak berlaku nggak ke cewek aja ya, ke cowok juga sama. Zaman sekarang loh. Sampai berapa menit sih? Udah mau hampir sejam loh.